Akhirnya suami gue telah menyelesaikan studinya dan kami pulang. Kepulangan gue ke Indonesia disambut teman-teman yang menunggu di bandara bersama keluarga gue. Mereka bahkan langsung berebutan menggendong ketiga anak gue secara bergantian, yang membuat ketiganya menangis kencang. Altan sama Hanif sempat melirik ke arah suami gue dengan pandangan khawatir. Tapi untungnya suami gue masih berjibaku dengan barang-barang bawaan milik kami dan tidak memperhatikan anaknya yang kini menjadi seperti bola yang dioper ke sana kemari. Hanif bahkan mengangkat Kinzo naik turun. Hal itu membuat tangisannya berhenti dan berubah menjadi gelak tawa yang khas. Sementara Kalpin yang menggendong Kenzo dan melakukan hal yang sama malah kaget karena tangis Kenzo berubah semakin kencang. "Lah, kok yang ini malah tambah nangis sih, Git?" tanya Kalpin yang membuat gue mengambil alih Kenzo dari tangannya. "Yang ini gak terlalu suka sama orang baru, butuh lama penyesuaiannya. Agak diam gak kayak adik-adiknya," jelas gue sambil menepuk punggung Kenzo pelan, mencoba untuk menenangkannya. "Kayak bapaknya ya?" tebak Altan yang gue jawab dengan anggukan. Kenzo emang kopian ayahnya persis. Dia juga yang paling lengket sama ayahnya dibanding adik-adiknya. Kalau Kenzi sih lebih mirip gue, dan kalau Kinzo entah mirip siapa. "Udah Nif, nanti malam kalau kelelahan suka rewel," titah gue yang membuat Hanif menghentikan kegiatannya dan memberikan Kinzo ke gue. Kenzi yang melihat kedua saudaranya digendong pun merengek dan minta untuk digendong, yang membuat teman-teman gue menggelengkan kepalanya. "Repot bener," komentar Yuda. "Kasihan bunda kalian dong, nanti makin pendek," kata Joanna yang membuat gue mendelik. Tapi Kenji tetap merengek dan ingin digendong. "Batu semua, gak ada yang mau ngalah, piks kayak emak bapaknya," bisik Altan yang masih dapat didengar oleh gue. Nyokap gue mencoba mengambil alih Kenzi, tetapi Kenzi tetap merengek ingin digendong gue. Melihat hal itu, suami gue mengambil Kenzo dari tangan gue, sehingga gue bisa menggendong Kenzi. Dia gak mengambil Kenzi karena satu-satunya yang gak pernah protes saat dia gendong adalah Kenzo. Pada akhirnya, bokap nyokap gue yang mendorong troli barang bawaan kami karena anak-anak kami yang rewel. "Gila ya, nyusuinnya gimana itu? Belum bapaknya ikutan ngantri kan?" tanya Altan yang membuat gue mendelik ke arahnya. "Jangan sembarangan ngomong, anak gue belum terkontaminasi," kata gue setengah menyindir. Gak ada yang tahu kan? Pas lo sama laki lo lagi sibuk-sibuknya, satu di antara mereka bangun dan melihat, kata Kalvin sembarangan yang membuat Iim menginjak kakinya. "Sinting," kata Iim. "Siapa tahu Yoto juga, itu peringatan gue buat lebih hati-hati," kata Kalvin. "Itu mah lo kali," timpal Yuda. "Lo pada gue tinggal 2 tahun gak ada perubahan sama sekali ya," kata gue gak habis pikir. "Bagus dong," timpal Hanif yang membuat Iim mengeplak kepalanya. "Ih, ini ibu hamil 1, sensi banget sih. Kasian Yuto kalau emaknya modelan begini," kata Kalvin sambil geleng-geleng kepala. "Bun, kita ikut pulang bareng sama mama dan papa. Makasih ya semua yang sudah menjemput kami," kata suami gue dengan formal. Gue menganggukkan kepala dan dadah-dadah sama teman-teman gue yang kini terdiam terpaku. "Sampai ketemu nanti ya," pamit gue sambil menunjukkan cengiran. Sementara Kenzi dan Kinzo sudah melambaikan tangannya saat gue membisikkan kata goodbye ke kedua telinga mereka. Gue pun masuk ke dalam mobil dan meninggalkan mereka semua yang masih terdiam. Akhirnya Kenzi dan Kinzo bisa lepas dari gendongan gue dan dipangku oleh eyangnya. Suara notifikasi pesan di HP gue dari grup pertemanan gue membuat gue segera membukanya. Ampas 8 members. Altan, "Pak Arya manggil lo bunda." Inggit, "Iya kenapa?" Hanif, "Gak apa-apa,
bikin merinding aja kalau inget dia ngucapin nama lo aja pakai sok-sokan lupa kalau di kelas. Inggit, kan suami gue nih. Ingat saat-saat itu membuat gue mengelum senyum. 1 tahun kemudian, gue sedang berada di kampus gue saat ini untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih lanjut. Meskipun sempat melepaskan beasiswa sejujurnya, gue ingin melanjutkan studi agar lebih berimbang dengan suami gue yang udah menyandang gelar S3-nya. Jadilah gue memutuskan untuk kuliah S2, untuk kelas karyawan yang hanya kuliah pada hari Jumat dan Sabtu. Sempat bimbang, tapi suami gue mendukung selama itu berkaitan dengan studi. Begitupun dengan orang tua gue, karena menurut mereka si kembar sudah mulai bisa ditinggal saat ini. Kata suami gue, sangatlah penting bagi perempuan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, baik itu dengan pendidikan formal dan non-formal. Karena seorang ibu merupakan tempat di mana seorang anak belajar untuk pertama kali. Pendidikan di dalam keluarga sangatlah penting menurut dia, yang membuat gue termotivasi untuk kuliah kembali. Toh gue bisa minta bantuan dia juga untuk mengerjakan segala tugas gue nanti. Kebetulan Hani pun melanjutkan studi S2-nya di kampus lama kami, yang membuat gue merasa senang, setidaknya gue mempunyai teman di kampus. Hari ini kuliah pertama gue. Si kembar sempat merengek saat gue tinggal. Untungnya gue udah mempersiapkan mainan baru, sehingga mereka agak lengah dan gue menggunakan hal itu untuk pergi ke kampus. Sementara si kembar bersama dengan pengasuhnya dan ayah mertua gue di rumah. Dengan napas sedikit terengah, gue mencari ruang kelas yang Hanif beritahu via chat saat gue di jalan tadi. Gue memasuki ruangan dan tersenyum canggung sebelum melihat Hanif yang melambaikan tangannya. Untung gak telat, kata gue penuh syukur. Gimana trio Kanebo? Tanya Hanif yang membuat gue mendelik. Anak gue bukan Kanebo, kata gue sambil menggeplak kepala Hanif dengan buku catatan yang gue keluarkan dari dalam tas. Kan ada satu yang mirip, timpal Hanif sambil mengaduh. Pintu yang terbuka membuat gue dan Hanif mengalihkan atensi kami berdua ke depan. Perkenalkan, saya Sadewa Bentara Arya, dosen yang akan mengajarkan mata kuliah epidemiologi intermediate kalian di semester ini. Kanebo kering, gumam Hanif pelan, yang membuat gue menelan ludah dengan susah payah. Pasalnya, suami gue pasti gak akan membantu gue dalam hal apapun di saat itu berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkannya. Seperti saat gue mengenyam program sarjana dulu. Lo kok gak bilang dia dosennya? Bisik Hanif dengan tajam ke gue. Gue aja gak tahu kalau dia bakal jadi dosen gue lagi. Saya minta perhatiannya. Untuk yang di belakang, jika kalian tidak ingin mengikuti mata kuliah saya, kalian bisa keluar, kata suami gue dengan sunggingan senyum yang sedikit menyebalkan di mata gue. Here comes